kata anak-anak itu pinginnya katanya Pak kalau ada tempat mau pingin mukim gitu. Soalnya pelajaran-pelajaran itu banyak yang tertunda. Ukurannya itu 17 kali 9 meter. Bukan berarti ini bernafsu ya Pak Ustadz ya, tapi Bukan, untuk kebutuhan. menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau untuk persiapan dana nggak ada sih, Nggak ada. cuman keyakinan aja. Soalnya kalau mengingat penduduk di Indonesia banyak yang muslim, amal jariah, ilmu manfaat, dan anak yang soleh dan soleha. Itu kan yang 3. Walaupun bangunannya baru segini, tapi alhamdulillah ini juga tidak melupakan dari sisihan rezeki saudara-saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama saya Ubay di satu channel kita. Inilah dia, sahabat Ubay Pelosok. Jadi pada sore hari ini alhamdulillah saya lagi berada di area pondok pesantren Riyadul Adfal, pimpinan Pak Ustadz Didin. Jadi rencananya sore hari ini sahabat kita akan mereview ulang ini bangunan yang sudah dibangun selama ini oleh Pak Ustadz Didin bersama para pekerjanya. Luar biasa ini ya, karena memang ukurannya sangat luas dan sangat besar sekali. Jadi mungkin untuk waktunya juga ini memerlukan waktu yang cukup lama. Tapi insya Allah ini juga kata Pak Ustadz katanya ngereyeh bertahap aja ya. Nah bisa kita lihat sahabat yang sampai sekarang ini sudah terlihat baru mencapai bangunannya itu setengah badan ya. Dan ini pun masih banyak saya rasa untuk bahan-bahannya yang dibutuhkan untuk meneruskan pembangunan ini. Ya, tapi di sini alhamdulillah ini berkat kesabaran dan juga kegigihan Pak Ustadz Didin untuk mewujudkan bangunan pondok pesantren Riyadul Adfal. Karena yang selama ini kita ketahui juga bahwa untuk ruangan belajar mengaji ya kita bisa lihat di sini ya. Nah ini yang biasanya digunakan untuk belajar dan mengajar para santri di pondok pesantren Riyadul Adfal ini. Ya kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan juga sebagian untuk bahan-bahan bangunannya sudah pada rapuh. Nah makanya kenapa Pak Ustadz Didin ini berambisi sekali untuk bisa cepat menyelesaikan bangunan pondok pesantren ini dikarenakan ya tadi ya kebutuhan para santrinya juga cukup banyak sekali di sini ya. Kalau kita lihat dari video-video sebelumnya itu kalau menggunakan ruangan yang ini yang biasanya digunakan itu sangat penuh ya, bajubel gitu ya, penuh sekali, bahkan kurang memadai ya, tidak cukup untuk menampung para santri. Makanya di sini insya Allah mudah-mudahan bangunan yang lagi dibangun ini ya, pondok pesantren yang baru ini insya Allah nanti ketika sudah selesai beres langsung dialihkan ke sini semua. Ya nanti kita akan cek juga sampai ke belakang sana sahabat ya untuk melihat-lihat, karena di sini juga kalau kita lihat mana coba sini. Nah di sini ada bangunan yang baru saja diselesaikan. Ini alhamdulillah ini bangunan ini adalah bangunan MCK atau kamar mandi. Ya ini komplit ya, toiletnya juga ada, terus tempat wudhunya juga ada. Ini juga nanti kita tanyakan Pak Ustadz Didin ini dapat bantuan ini dari mana gitu ya. Oke, jadi buat sahabat-sahabat pokoknya nanti selain dari bangunan ini kita juga akan muter juga, sekaligus nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Ustadz Didinnya selaku pimpinan pondok pesantren di Riyadul Adfal ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah ya. Ini cuaca lagi hujan ya Pak Ustadz ya, hujan terus. Lagi musim-musimnya hujan. Sebetulnya ini rencana saya juga Pak Ustadz kemarin mau ke sini ya, untuk melihat ini bangunan pondok pesantren yang lagi dibangun ya. Tapi alhamdulillah sore ini nih cuaca belum turun hujan ya. Mudah-mudahan. Nah Pak Ustadz ini mohon maaf dipakai dulu ya supaya lebih jelas kita ngobrolnya. Oke sahabat, alhamdulillah saya sudah jumpa sama Pak Ustadz Didin. Jadi inilah
pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Adfal yang ada di Kampung Cirukap ya, pedesaan mana nih? Cibarani. Cibarani, Desa Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang ya. Nah, ini memang sudah lama sekali Pak Ustadz menginginkan untuk terwujudnya bangunan pondok pesantren yang seperti ini ya Pak Ustadz ya. Soalnya udah apa ya, yang satu bangunan udah rapuh, yang ini pengen cepet-cepet gitu, soalnya nggak kebuat juga. Nggak kebuat juga. Iya. Jadi pajejel lah. Pajejel ya, karena yang selama ini kita ketahui bahwa untuk belajar dan mengajar para santri ya ini ya Pak Ustadz ya, yang digunakan ruangan yang ada di depan kita ini sahabat. Sementara ini juga sangat mengkhawatirkan sekali bangunannya, sebagiannya sudah rapuh, dan juga untuk menampung para santri di sini sangat tidak tertampung sekali ya. Tidak tertampung. Saya bisa bayangkan Pak Ustadz waktu bulan puasa kemarin waktu acara buka bersama ya. Wah, itu sampai ada yang nggak kebagian tempat duduk ya. Itu juga nggak semuanya, banyak yang nggak hadir. Nah, itu juga belum semuanya yang hadir ya. Wah, apalagi kalau hadir semuanya. Gitu. Makanya Pak Ustadz Didin di sini sangat ingin sekali cepat-cepat bangunan yang satu ini terwujudkan, beres gitu ya. Tuh, yang pinginnya cepat-cepat gitu ya. Soalnya yang itu kan udah nggak kebuat, yang satu lagi. Jadi maksudnya kalau ini udah beres ya, ya udah kedak aja gitu. Ini pengen diisi langsung gitu. Soalnya yang satu itu kan mau dibongkar juga. Yang mana? Yang ini aula ini ya? Ya, aula itu mau dibongkar soalnya sempit gitu. Sempit ya? Ya sempit, nggak kebuat juga. Nah, jadi selama ini aula ini masih digunakan dikarenakan ininya belum beres ya Pak Ustadz? Ya, masih digunakan. Ya kalau misalkan itu langsung dibongkar, ya di mana tempat belajarnya nggak ada kan? Belajar ya? Iya, nggak ada tempat belajar. Jadi nunggu bangunan yang ini beres, ya. Baru yang ini akan dibongkar nanti ya. Akan dibongkar. Ya Pak Ustadz, ini untuk ukuran dari luas bangunan ini berapa meter kali berapa Pak Ustadz? Ukurannya itu 17 kali 9 meter. 17 kali 9 meter ya. Wah, cukup besar juga ya Pak Ustadz ya. Bahkan ini rencananya kata Pak Ustadz Didin mah juga mau ditingkat juga. Iya, mau ditingkat. Jadi maksudnya kan ini kan nggak ada yang mukim, yang sebagian gitu. Ya anak-anak itu pinginnya katanya Pak, kalau ada tempat mah pengen mukim gitu. Soalnya pelajaran-pelajaran itu banyak yang tertunda gitu. Gitu Jadi ya. kalau di atas maksudnya tempat mukim, nah di bawah ini khusus ruang belajar. Ruang gitu. belajar. Kalau sekarang kan paling laki-laki ada berapa gitu, yang sebagian gitu ya, yang sudah pada remaja-remaja gitu. Jadi kegiatannya itu dari maghrib sampai subuh gitu. Iya. Ya, sementara kan kalau siang sekolah mereka. Jadi mungkin kalau udah jadi mah nanti ruangan sampai yang atas juga. Ya pas di sini mukim. Gitu. Jadi bermukimnya di sini ya. Iya. Tidur di sini. Ya. Nah, sehingga dengan begitu juga ini akan lebih bagus lagi ya untuk belajarnya para santri di sini ya Pak Ustadz ya. Lebih fokus, lebih terarah, gitu. Lebih terkontrol juga ya. Terarah. Nah, untuk selama ini para santrinya Pak Ustadz Didin memang ini sebagian besarnya tidak bermukim di sini dikarenakan emang untuk fasilitas ruangannya yang memang ya sedikit lah, sangat terbatas, bahkan ini kurang ya Pak Ustadz ya. Kurang. Kurang sekali. Bukan berarti ini para santri nggak mau bermukim di sini ya Pak Ustadz. Soalnya tadi fasilitasnya itu nggak mencukupi gitu. Fasilitasnya tidak memadai, tidak mencukupi. Nah, ini maka dari itu Pak Ustadz Didin sengaja bikin bangunannya sebesar ini ya. Bukan berarti ini bernafsu ya Pak Ustadz ya, tapi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ini minta doanya juga dari semua sahabat-sahabat di sana. Mudah-mudahan bangunan yang satu ini ya, yang lagi dibangun ini Pondok Pesantren Riyadul Adfal, mudah-mudahan segera terwujud. Ya. Mudah-mudahan segera jadi beres sehingga nanti para santri yang biasanya pulang pergi dari rumah ke sini, nah dengan adanya bangunan ini insya Allah nanti akan bermukim di sini gitu, sehingga nanti untuk pembelajarannya lebih terarah, terkontrol gitu ya, lebih fokus lagi insya Allah. Soalnya kalau program belajar ini banyak, cuman ya penunjangnya ini kurang gitu ya. Penunjangnya kurang ya.
Jadi untuk praktek-praktek kalau udah ini jadi kan ada tempatnya gitu. Iya. Untuk untuk mengasah ilmu-ilmu yang sudah dimilikinya itu bisa kalau ada tempat bisa mereka praktekkan di sini. Jadi kitanya bisa kontrol gitu. Bisa kontrol ya. Iya. Ya, terus Pak Ustadz ini juga mengenai bangunan ini yang cukup besar sekali. Kira-kira Pak Ustadz ini bisa yakin bahwa bangunan sebesar ini akan terbangun untuk masalah pembiayaan atau dananya itu udah dipersiapkan atau gimana Pak Ustadz ini? Kalau untuk persiapan dana nggak ada sih, Nggak ada. cuman keyakinan aja. Soalnya kalau mengingat penduduk di Indonesia banyak yang Muslim, terus di luaran juga banyak yang Muslim, di luar Indonesia di negara-negara lain banyak ada yang Muslim gitu. Nah, jadi cuman tekad aja gitu. Tekad Jadi aja di mana tanggung jawab seorang Muslim untuk berwakaf atau untuk menginfakkan. Kan kata Rasul yang tidak putus pahalanya itu ada 3, amal jariah, ilmu manfaat, dan anak yang soleh dan soleha. Itu kan yang 3, itu nggak putus amalnya. Ya. Amal jariah. Amal jariah itu termasuk wakaf untuk pembangunan pesantren, untuk pengajian. Terus ilmu yang manfaat. Ini kan sudah jelas ilmunya pasti manfaat. Gitu. Soalnya yang digali itu dari Al-Quran. Betul. Ya. Terus anak yang soleh, bagaimana kita menciptakan anak yang soleh kalau kita tidak mendidik? Ya, jadi dididiknya itu harus dengan agama. Gitu. Iya. Maka di sini dipersiapkan. Adapun kita sebagai orang tua ya harusnya mendukung gitu ya, mendukung dengan kemampuannya masing-masing gitu. Iya. Makanya saya ini jadi tekad itu udah bulat lah gitu. Jadi ingin ada untuk pendidikan anak supaya anak-anak itu apalagi zaman sekarang ya banyak godaan, banyak rintangannya untuk belajar itu. Makanya untuk menciptakan belajar yang tenang itu harus ada fasilitas yang tenang gitu. Betul. Itu aja. Ya, insya Allah dengan adanya bangunan ini di Pondok Pesantren Riyadul Atfal, insya Allah ya Pak Ustadz ya. Jadi anak-anak yang ada terutama di kampung ini ya. Iya, terutama di kampung Cirukap ini, mudah-mudahan dengan adanya bangunan Pondok Pesantren ini yang nanti insya Allah akan jadi, insya Allah nanti akan terdidik semuanya ya Pak Ustadz ya, dengan ilmu-ilmu agama yang dipersiapkan oleh Pak Ustadz Didin di sini ya. Ya, cuma ini memang untuk saat ini Pak Ustadz Didin juga lagi ngereyeh ya, bertahap gitu. Karena memang untuk masalah pembiayaannya juga sahabat ini ya belum ada sebetulnya ya Pak Ustadz ya. Ada. Nah, cuma tekad aja, modal bismillah ini Pak Ustadz. Minta doanya sekali lagi, mudah-mudahan bangunan Pondok Pesantren Riyadul Atfal yang saat ini lagi dibangun ini juga masih banyak sekali bahan-bahan yang perlu disediakan ya Pak Ustadz. Banyak, kebutuhan masih banyak ya. Kebutuhan masih banyak. Masih banyak peluang untuk ya yang mau mewakafkan itu. Ya, mudah-mudahan ya ada sebagiannya sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ikut terketuk hatinya ingin membantu. Nah, insya Allah harta jika kita korbankan untuk yang bermanfaat akan menjadi amal terbaik tentunya ya Pak Ustadz. Terus Pak Ustadz saya lihat juga di sana ada bangunan MCK ya. Kalau yang itu mah itu hasil dari biaya Pak Ustadz sendiri atau ada yang menyumbang juga? Ada yang menyumbang itu Ada dari yang menyumbang. Yayasan Cinta Quran itu karena MCK yang sebelah mau dibongkar, jadi katanya ini aja dulu. Jadi supaya langsung kepakai. Nah, kalau itu dibongkar ini udah ada katanya. Oh gitu ya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak ya kepada sahabat Cinta Quran yang sudah mewakafkan untuk MCK di sini. Dan itu dari sudah Cinta dipakai. Quran ya. Iya, dari Cinta Quran. Alhamdulillah. Ya, memang ini sebagiannya dari bangunan-bangunan yang ada di sini yang sudah berdiri di Pondok Pesantren Riyadul Atfal ini. Tidak semuanya murni dari Pak Ustadz sendiri ya. Iya, tidak. Nah, ini kebanyakannya alhamdulillah dari saudara-saudara kita. Bahkan kemarin juga saya sempat beberapa kali ke sini menyampaikan titipannya Pak Ustadz ya. Iya. Ada dari Tuan Ismail bin Haji Abdul Qasim. Terus juga ada dari Tuan Abdullah bin Haji Muhammad Saleh, warga Petiru di Singapura juga. Saya juga mengucapkan terima kasih itu. Dan ini sudah ada hasilnya sudah sampai gini. Dan ini hasilnya ya. Jadi semuanya langsung dipasangkan di sini, ditempel-tempelin sama Pak Ustadz Didin sehingga alhamdulillah walaupun bangunannya baru segini tapi alhamdulillah ini juga tidak melupakan dari
sisihan rezeki Ya. saudara-saudara kita ya Pak Ustadz. Dan itu juga setiap malam Jumat kami terus kirimin doa untuk para donatur gitu ya, supaya jadi nilai ibadahnya bertambah dari segi doa. Sering kami mengadakan yasinan gitu setiap malam Jumat itu khusus, jadi rutin. Oh, itu setiap ada maghrib, dikhususkan ya Pak Ya, Ustadz ya? dikhususkan Oh, untuk para alhamdulillah donatur ya. gitu ya. Jadi emang ada doa-doa khususnya dari Pak Ustadz Didin sendiri untuk setiap para donatur yang Ya. sudah ikut ya berbagi, menyisihkan sebagian rezekinya untuk diinfakkan di sini. Alhamdulillah ini dapat doa-doa khusus dari Pak Ustadz Didin ya. Ya Pak Ustadz, kita bisa sambil lihat-lihat dulu ke belakang Ya, yuk. ya, boleh. Ke Jadi sini memang bangunannya ini Pak Ustadz belum sampai ke pojok sana berarti ya? belum ya. Soalnya kalau ini dibongkar kan nggak ada tempat. Iya. Jadi ini beresin dulu. Nah, kalau sudah beres, ini baru dibongkar dan kita ada tempat untuk belajar. Ya, kalau ini dibongkar kan ini belum beres, nggak ada tempat untuk belajar. Betul sekali ya. Ya, jadi kasihan juga itu para santri kalau numpuk di situ. Ini rencananya ke sini kan ini MCK yang ini mau dibongkar nih. Oh iya. Ya, makanya itu didahulukan jadi supaya ada tempat ini mau dibongkar. Soalnya akan jadi ruangan yang ruangan ini untuk khusus hafidz Quran yang ini ya. rencananya ya, khusus jadi ini khusus hafidz Quran. Kalau yang misalnya rencana ya, rencana kalau yang di atas itu untuk para santri tidur di atas gitu. Itu menurut rencana gitu, tapi ya mungkin Allah yang mengabulkannya. Ya, ini baru gambaran Iya, aja. baru ya, gambaran Ustadz, aja gitu. Cuman programnya ke sana gitu. Sana ya, insya Ya, Allah. insya Allah ke sana. Dan ini mah ya sudah batanya sudah sampai ya untuk ke dak ya. Jadi itu MCK-nya udah ada. MCK-nya sudah ada. Ya. Nah, ini bangunan yang baru yang udah selesai baru ini aja ya Pak Iya, Ustadz ya. MCK ya. MCK. Baru Dan MCK. ini alhamdulillah katanya sahabat ada rezeki ya, bantuan dari Cinta Quran. Iya. Nah ini alhamdulillah ya. Ya, ini ada 2 kamar ini juga. Jadi ini komplit udah ya Pak Iya, Ustadz ya. Ada WC, Ada kamar WC, mandinya kamar ada mandi. juga ya. Ada kamar mandinya ya. WC, kamar mandi, Dan ini terus tempat juga nyucinya, tempat wudhu. nyuci, tempat Iya. wudhu juga. Ya. Dan Nah, ini alhamdulillah sekali lagi saya bersama Pak Ustadz Didin juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Cinta Quran ya Iya, Pak Ustadz Cinta ya. Quran Foundation atas itu. sisihan rezekinya sehingga ini sebagian bangunannya MCK di sini alhamdulillah, Alhamdulillah sudah beres. beres ya. Sudah dipakai juga Oh, ini. sudah dipakai juga ya Pak Ustadz ya, alhamdulillah. Sudah dipakai ya. Jadi sekarang mah tinggal Tinggal yang bangunan ini. ininya ya. Iya. Bangunan utamanya belum beres. Bangunan utamanya belum beres ini sahabat ya. Jadi masih memerlukan dana yang cukup besar juga. Cukup besar sekali ya Pak Iya. Ustadz ya. Ya katanya ini untuk dakannya kalau misalkan dipasang dak itu kurang dari 60 katanya. Kalau misalkan dipasang atap biasa misalkan pakai rangka baja itu mencapai 55 katanya. Jadi jadi maksud saya daripada ntar kekuatannya kurang, maka saya pikir lebih baik yang kuat gitu. Cari yang awet. Cari yang awet. Jadi rencananya untuk di atasnya nanti mau didak aja gitu. Iya, mau didak aja gitu rencananya. Jadi tidak menggunakan rangka baja Iya, ya Pak tidak Ustadz ya. menggunakan aja. Karena dak dibandingkan rangka baja akan Ya, lebih awet dak lebih ya, awet. Ya, lebih awet. menggunakan dak. Nah, terus di sini juga Pak Ustadz nih untuk bahan-bahan seperti pasir, batu bata, emang di sini lagi kosong ya? Ya, udah habis kemarin tuh. Udah habis kemarin ya. Berarti terakhir kemarin Pak Ustadz masang yang sebelah mana ini? Yang ini, yang depan ini. Oh, yang depan Ya, ini. yang ini dan yang ini depan ini. Mm-mm. Ya, yang untuk ini aja yang ngeberesin ini katanya ini masih perlu batu bata ini 4.000 katanya gitu. 4.000 ya. Kata tukangnya itu. 4.000 lagi. Ya, terus semen juga ini habis sama sekali ya, Pak sama Ustadz? sekali. Iya, habis sudah habis. Jadi memang untuk pekerjaannya ini ya, yang para pekerjanya memang nggak setiap harinya bekerja ya Pak Ya, Ustadz? enggak. Kalau ada gitu kita tempeli langsung. Kalau Iya. ada misalkan rezeki. Ini sangat bergantung sekali kepada bahan-bahan Iya. ya.
kalau misalkan bahan-bahannya ada seperti pasir, batu bata dan Ya, semen kita ini kerjakan gitu kalau ada bahannya. dikerjakan. Tapi untuk hari ini mah emang pekerjanya tidak ada dikarenakan untuk bahan-bahannya juga Ya udah habis. lagi kosong nih. Ya mudah-mudahan ya ini bisa terisi lagi ya, Ya, untuk amin, pasir, amin, batu amin. bata, terus juga batu split ya Pak Ustadz ya, Iya. sama semen juga mudah-mudahan, sehingga nanti ya ini bertahap ya Ya. dikerjakan gitu oleh para pekerjanya. Ya terus Pak Ustadz, untuk para pekerjanya di sini memang secara sukarela atau dibayar juga gitu? Ya kalau sukarela sih enggak. Mm-mm. Kalau bayaran ya ada, cuman ya ala kadarnya gitu, Oh, ala bayaran ala kadarnya ya. kadarnya. Masalahnya ini kan apa ya, di keluarganya kan ada anak Iya, istrinya tetap aja gitu. punya kebutuhan Punya ya. kebutuhan. Jadi ala kadarnya itu ada gitu. Iya. Ya tetap aja punya Iya, kebutuhan ya kebutuhan. Pak Ustadz ya. Iya. Iya, jadi para pekerjanya di sini kalau misalkan lagi ada bahan-bahan mah suka ada berapa orang Pak Ustadz? Ya kadang-kadang sih banyak. Banyak ya. Ya kadang-kadang sedikit gitu. Kadang-kadang sedikit. Kadang-kadang ada 10, ya kadang-kadang ada 4 gitu. Iya, Jadi tergantung apa sempat dan enggaknya gitu. iya. Soalnya pada sibuk gitu. Jadi menyempatkan aja mereka gitu. Ya, sekali lagi mudah-mudahan dari sahabat-sahabat di sana, di samping doanya juga mudah-mudahan ada yang ikut terketuk juga Amin, hatinya amin, untuk amin. ikut membantu Amin. mempercepat pembangunan Pondok Pesantren Riyadul Atfal ya yang ada di Kampung Cirukap ini, sehingga nanti untuk para santri yang selama ini belajar di ruangan-ruangan atau fasilitas-fasilitas yang sangat memprihatinkan ini bisa segera dialihkan kepada bangunan yang kokoh gitu Pak Ustadz ya. Ya. Jadi mudah-mudahan ya untuk bangunan Pondok Pesantren Riyadul Atfal ini segera terbangun ya, terutama ini untuk bahan-bahannya mudah-mudahan bisa terkumpul lagi. Amin. Ya, sehingga nanti bisa dikerjakan, dilanjutkan lagi ya. Pak Ustadz, saya mau pamit lagi ya. Ya, terima kasih. Pokoknya tetap semangat untuk Amin. Insya Allah. melanjutkan pembangunannya ya. Insya Allah. Insya Allah diiringi dengan doa dan harapan yang baik. Insya Allah nanti Allah akan membantu ya. Amin, Pak Ustadz. amin ya robbal alamin. Yaudah saya pamit Pak Ustadz, sehat selalu ya. Ya, amin. Amin.